Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, selesai. Nah, di sini kita share screen dulu sebentar. Sudah terlihat screen dari PPT-nya? Udah, Kakak. Sudah, Kakak. Oke. Kali ini, pada pembahasan kali ini kita akan membahas terkait tentang mitigasi dan adaptasi bencana. Nah, di mana dalam pokok pembahasan kali ini kita akan membahas yang pertama yaitu tentang bencana alam, yang kedua tentang mitigasi bencana alam, adaptasi bencana alam, penanggulangan bencana, dan video simulasi bencana alam. Nah, sebelum kita memasuki tentang mitigasi bencana, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih itu bencana alam, di mana menurut BNPB dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan dapat mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam maupun faktor non-alam. Nah, di mana bencana ini faktor alami disebabkan oleh alam ya, yang pertama yaitu gempa bumi, yang selanjutnya nanti kita akan bahas, dan non-alam seperti wabah penyakit, kegagalan teknologi, dan konflik sosial, di mana akan menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sehingga bencana alam dapat diartikan sebagai adanya suatu peristiwa yang disebabkan oleh alam. Nah, untuk jenis bencana alamnya ini terdapat beberapa. Sudah dijelaskan pada materi sebelumnya terkait biotik dan abiotik. Nah, sekarang kita memasuki terkait tentang mitigasi bencana. Sebelumnya kalian sudah mengetahui apa itu mitigasi bencana. Nah, dalam mitigasi bencana ini adalah serangkai upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dalam peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Jadi, mitigasi bencana ini berguna sekali untuk kita menghadapi berbagai bencana, sehingga adanya pendidikan mitigasi bencana ini berguna untuk kita sebagai negara Indonesia yang rawan akan adanya bencana. Nah, di mana mitigasi bencana ini upaya untuk mengurangi resiko bencana sehingga jumlah korban ini dan kerugian ini dapat diperkecil dengan membuat persiapan. Jadi mitigasi bencana ini belajar dari bencana sebelumnya. Misalkan kita terkena gempa bumi dengan memakan banyak korban dan menimbulkan kerugian besar, sehingga dalam mitigasi bencana ini dapat mengurangi resiko yang tertinggi. Di mana mitigasi ini memakai pedoman menurut pasal 1 ayat 6 peraturan Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Nah, di mana jenis-jenis mitigasi bencana ini terbagi atas dua. Yang pertama yaitu struktural, yaitu cara membangun berbagai prasarana fisik dan menggunakan teknologi yang akan kita bahas nanti. Yang kedua, non-struktural, di mana membuat kebijakan dan peraturan. Nah, di mana tujuannya mitigasi ini yang pertama yang sudah dijelaskan, meminimalisir resiko terjadinya korban jiwa. Yang kedua yaitu kerugian. Yang ketiga itu sumber daya alam. Yang keempat, pedoman bagi pemerintah untuk membuat rencana pembangunan di masa depan. Dan yang kelima, membuat masyarakat merasa lebih aman dan nyaman, sehingga tidak takut lagi untuk menghadapi bencana alam. Dan yang keenam yaitu meningkatkan public awareness atau kesadaran masyarakat dalam menghadapi resiko dan dampak bencana. Jadi bencana itu tidak lagi menakutkan, melainkan untuk mempersiapkan diri apa yang saya siapkan apabila bencana datang. Meskipun tanda-tanda bencana saat ini kita belum ketahui lebih signifikan, tetapi dengan adanya mitigasi kita sudah memiliki persiapan dalam menghadapi bencana. Nah, ini adalah contoh mitigasi bencana secara struktural. Yang pertama yaitu banjir. Nah, setelah terjadi banjir dengan peluapan volume air yang meningkat sehingga terjadinya perendaman. Nah, ini ada membuat waduk untuk mencegah banjir, di mana ini waduk ini berguna untuk menampung air hujan atau air yang keluar dari sungai ini ditampung dan dapat digunakan.
Yang kedua yaitu gunung meletus, yaitu membuat alat pendeteksi aktivitas gunung berapi seperti dilihat ya di gambarnya. Ini adalah alat pendeteksi gunung berapi sehingga kita mengetahui tingkat dari kewaspadaan dari si gunung Merapi. Yang ketiga yaitu gempa bumi, yaitu salah satunya adalah membuat bangunan yang tahan akan gempa. Di sini kalian bisa lihat ya persyaratan membangun rumah tahan gempa. Dan yang itu adalah tsunami, menciptakan air warning system untuk memprediksi gelombang tsunami. Dengan ada alat ini kita bisa mengetahui sejauh mana gelombang akan datang ke pesisir pantai. Nah, lalu ada yang kedua yaitu contoh mitigasi secara non-struktural, di mana non-struktural ini adalah semacam administrasi, yaitu Undang-Undang Penanggulangan Bencana sebagai upaya non-struktural dalam bidang kebijakan. Pembuatan tata ruang kota yang sudah dijelaskan bahwa pemerintah belajar lagi dari kejadian sebelumnya, atau aktivitas lain yang berguna bagi penguatan kapasitas warga. Kegiatan mitigasi ini juga dapat kegiatan nih teman-teman. Yang pertama yaitu menguasai pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup tata ruang, lalu memberikan kepercayaan bencana bagi warga sekitar, dan mengidentifikasi dan mengenal sumber ancaman bencana. Misalnya daerah ini rawan bencana, misalnya rawan bencana longsor, apa yang harus dilakukan? Misalnya membuat teras ring. Misalnya kalau dia rawan akan adanya gempa bumi, harus apa yang dilakukan gitu, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu membuat perencanaan partisipasi penanggulangan bencana. Nah, bisa melalui simulasi, melalui sosialisasi, ataupun kesadaran masyarakat akan pentingnya mitigasi bencana. Lalu yang kelima yaitu membuat penggunaan teknologi yang tinggi dan pengelolaan SDA. Jadi semakin canggihnya teknologi ini membuat kita bisa lebih tahu lagi cara mendeteksi bencana alam lebih akurat. Ya, lalu mengenal dan memantau risiko bencana. Jadi kita harus mengetahui nih apa sih kalau misalnya kita terjadi gempa bumi dengan kekuatan sekali ini akan menyebabkan apa dan kita harus bagaimana dalam menghadapinya. Nah, lalu ada prinsip dalam mitigasi. Nah, prinsip dalam mitigasi ini bencana yang terjadi adalah pajanan saat terjadi bencana berikutnya. Misalkan bencana yang kita sudah sebutkan ya, seperti gempa bumi pada di Jepang. Pada tahun sebelumnya dia memakan banyak korban, membanyakan banyak kerugian negara, dan pemulihannya sangat lama. Tetapi dengan belajarnya dia dari kejadian itu, membuat kesadaran masyarakat bagaimana cara mitigasi bencana ini sangat berguna bagi keberlangsungan negara itu. Nah, seperti tahun 2009, korban jiwanya tidak terlalu memakan banyak. Bangunan itu dapat dibangun kembali lebih cepat, dan pemerintah langsung cepat dalam menanggapi bencana alam tersebut. Lalu yang prinsip dalam mitigasi ini yaitu butuh kerjasama dengan berbagai pihak. Jadi tidak hanya pemerintah saja yang harus gerak cepat, tetapi dari pihak seperti kita masyarakat juga untuk penting dalam mitigasi ini. Lalu dilaksanakan secara aktif. Jadi mitigasi bencana ini harus dilakukan dalam pendidikan sekolah yang sekarang kita pelajari, lalu harus lebih mendahulukan kelompok rentan supaya menghindari lebih banyak korban jatuh. Nah, kelompok rentan ini seperti ibu hamil, ibu-ibu, anak-anak, atau orang tua yang sudah di umur senja. Lalu harus selalu dipantau dan dievaluasi supaya hasil efektif. Jadi pemerintah juga mengevaluasi daerah mana yang rawan bencana dan bagaimana cara mengatasinya supaya tidak memakan banyak korban. Nah, lalu adaptasi bencana alam. Nah, adaptasi bencana alam ini adalah penyelesaian kita pada sistem alam atau daerah kita terhadap bencana alam yang terjadi guna mengurangi dampak negatif. Nah, lalu ada penanggulangan bencana, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan segera mungkin setelah kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Di mana penanggulangan bencana ini lebih difokuskan pada upaya pertolongan pada korban bencana dan antisipasi kerusakan yang terjadi akibat bencana. Nah, dalam rangkaian penanggulangan bencana yaitu mitigasi yang sudah kita jelaskan, yaitu tahap awal dalam bencana alam guna untuk mengurangi ya. Jadi misalnya pendidikan mitigasi perlu ditingkatkan, kesadaran masyarakat, dan lain sebagainya. Lalu kesigapsiagaan, yaitu perencanaan didasarkan bencana yang pernah terjadi pada tahun sebelumnya, gitu ya. Jadi yang mungkin akan terjadi nih bencana yang akan datang. Jadi harus ada antisipasi dari kita. Lalu respon. Jadi respon ini upaya untuk meminimalkan bahaya yang terjadi akibat bencana.
di mana tahap ini berlangsung saat setelah bencana terjadi. Misalnya pemerintah mengetahui, oh ternyata ada potensi tsunami, dia harus memberitahu kepada masyarakat supaya harus menjauh dari pesisir pantai dan mencari tempat yang lebih tinggi. Contoh seperti itu. Lalu pemulihan, di mana pemulihan ini adalah upaya untuk mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula, di mana ini adalah semacam setelah terjadinya bencana, masyarakat harus bangun membahu untuk membetulkan lagi daerah dia dan harus lebih jalan seperti sedia kala. Nah, ini contoh video simulasi pada video bencana gempa bumi. Meskipun silakan kalian saksikan video lebih lanjut. Oke, setelah kalian mengamati video terkait simulasi gempa bumi nih, boleh dong minta bagaimana pendapatmu tentang adanya simulasi bencana alam dan apakah penting dalam mitigasi dan adaptasi bencana alam bagi kita adanya simulasi bencana alam gempa bumi. Boleh dan salah satu atau beberapa yang ngasih pendapat? Menurut saya pribadi, itu sangat penting karena kita jadi tahu apa yang harus dilakukan ketika bencana itu terjadi dan bagaimana kita harus harus kita lakukan gitu saat itu terjadi. Nah, dan masih banyak juga ya yang tidak masih menghiraukan pemerintah akan simulasi bencana ini. Oke, terima kasih Saudari Meira telah memberikan pendapat terkait simulasi bencana alam ya. Sudah betul ya tadi ya, kalau simulasi ini sangat penting untuk bagaimana kita cara menghadapi bencana alam. Apabila kita menghadapi bencana alam yang benar-benar terjadi, kita mengetahui nih apa saja sih yang kita harus lakukan dan bagaimana cara penyelamatan untuk diri sendiri ya seperti yang ditayangkan oleh video. Oke, ada lagi mau berpendapat selain Meira? Ya, silakan Saudara Panji. Ya, International Connection Indonesia benar. Bagaimana pendapatmu tentang adanya simulasi bencana alam? Apakah penting mitigasi dan adaptasi bencana alam bagi kita? Menurut saya itu sangat penting ya. Bagaimana Indonesia termasuknya di daerah Bogor itu termasuk adanya lempengan patahan yang bisa jadi terjadi bencana yang kita tidak diinginkan. Sedangkan saat kita memiliki pengetahuan tentang apa sih simulasi bencana atau enggak yang pentingnya mitigasi dari bencana itu, kita bisa mengetahui dan kita bisa mengantisipasi bencana jika terjadi. Walaupun berkata lain takdir itu sudah ada yang mengatur, tapi seenggaknya kita bisa membekali diri kita ya seperti itulah gitu. Oke. Orang yang minim pengetahuannya. Nah ya, jadi simulasi bencana ini sangat penting ya bagi kita bagaimana cara mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana alam dan bagaimana sih terjadinya bencana itu dan gimana kita merasakan gejala-gejala atau tanda-tanda sebelum terjadinya bencana alam. Meskipun bencana alam itu ada di kuasa Tuhan, tetapi dengan adanya mitigasi bencana ini kita lebih mawas diri dan lebih siap dan lebih berhati-hati. Jadi sangat penting sekali mitigasi bencana ini untuk kita pelajari. Baik, terima kasih. Sebelum kita menutupi pertemuan pada kali ini, ada yang untuk bertanya atau ingin berpendapat atau memberikan saran? Silakan. Saya Kak izin bertanya. Boleh, silakan. Kan di dalam mitigasi bencana, apakah ada hambatan gitu Kak? Hambatan utama dalam hal koordinasi kepada masyarakat saat penanganan bencana alam nggak? Oke. Nah,
Nah, untuk dari mitigasi bencana ini hambatannya sih pasti masih banyak, terutama di negara kita Indonesia yang masyarakatnya masih kurang kesadaran akan pentingnya mitigasi bencana. Di mana lebih banyak yang lebih kayak membuang waktu, lebih membosankan, lebih yang banyak alasannya tertentu. Sehingga dalam menghadapi bencana alam Indonesia termasuk negara yang belum siap, terutama menghadapi gempa bumi dan tsunami. Mendeteksinya ini masih belum memadai, sehingga hambatannya yang pertama itu kekurangan kesadaran akannya pentingnya mitigasi pada masyarakat terutamanya. Kedua, yang pemerintah saat ini masih belum bisa meratakan sistem mitigasi bencana di seluruh Indonesia, sehingga mitigasi bencana ini tidak berjalan seperti mestinya. Sedangkan mitigasi bencana ini sangat penting bagi keselamatan dan kesiapan kita dalam menghadapi bencana. Dan masih perlu ada peningkatan lebih lanjut. Dan pemerintah harus menggalakkan lagi mitigasi bencana, tidak hanya untuk di bangku sekolah, tetapi di masyarakat-masyarakat pedesaan, masyarakat terpencil juga harus mengetahui tentang mitigasi bencana. Jadi itu hambatan yang saat ini terjadi terkait mitigasi bencana, khususnya mitigasi bencana alam. Seperti itu ya, Saudara Adnan. Apa bisa terjawab atau masih belum puas? Ya, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya ada yang lagi ingin bertanya? Izin bertanya. Ya. Menurut Kakak, simulasi yang diberikan oleh pemerintah itu sudah tepat atau masih belum tepat? Terima kasih. Oke, ya sama-sama. Nah, untuk simulasi bencana alam khususnya yang telah diterapkan atau telah dilakukan oleh pemerintah, sekiranya sudah cukup sesuai dengan protokol keselamatan dalam menghadapi bencana. Hanya saja memang dalam penyampaiannya aja yang masih belum bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat. Misalnya ada sedikit lebih banyak terbelit-belit, jadi masyarakat kayak membosankan ataupun belum paham terkait bagaimana simulasi ini berjalan gitu. Jadi kan simulasi ini semacam bagaimana seperti kejadian nyata yang sebenarnya sih tidak terjadi, tapi bagaimana cara kita menghadapi. Nah, sebenarnya sih sudah sesuai dari aturan bagaimana kita harus melindungi diri dari seperti tadi yang di video gempa bumi. Nah, ini yang dari BMKG ini sudah cukup. Hanya saja mungkin dari pemahaman masyarakatnya ini yang masih belum sesuai. Jadi masih simulasi ini jadi belum dapat berjalan seperti semestinya. Gitu. Jadi misalnya simulasinya berjalan seperti A, tetapi pas kejadian bencana malah dia tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi simulasi ya percuma saja. Sehingga simulasi ini harus dipelajari lebih baik dan penyampaian simulasi ini sekiranya harus memudahkan masyarakat. Jadi seperti itu. Ya. Terima kasih Kakak, udah puas. Oke, siap. Sama-sama. Baik. Sekiranya sudah cukup ya terkait mitigasi bencana. Jadi kalian sudah mengetahui nih seputar mitigasi bencana dan apa aja sih mitigasi bencana, adaptasi, penanggulangan bencana, khususnya pada bencana alam. Mudah-mudahan apa penjelasan saya kali ini cukup memudahkan kalian untuk memahami materi tentang mitigasi dan semoga bermanfaat. Sekian dari pertemuan kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.